IMS ya, infeksi menular seksual. Kalau zaman dahulu kita mengenalnya sebagai PMS, penyakit menular seksual. Bukan adanya anak usia pelajar yang terjangkit penyakit infeksi menular seksual. Sebagian besar pelajar yang terdampak. Pemirsa, Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan kasus sifilis atau raja singa tertinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasra Hamsyuni dengan NIM B24060015, mahasiswa kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Baik, di sini saya akan membahas infeksi menular seksual atau IMS pada remaja. Dalam video ini saya akan membahas 6 pokok pembahasan yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Jadi harapan saya melalui video ini diharapkan teman-teman dapat memahami bahaya infeksi menular seksual dan mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Nah, apa sih itu IMS? Nah, IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui kontak seksual, baik melalui hubungan seksual, vaginal, anal maupun oral. Nah, penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada kontak seksual, seperti yang saya jelaskan tadi melalui vaginal, anal, maupun oral. Yang kedua melalui darah, seperti jarum suntik bergantian atau transfusi darah terinfeksi. Dan yang terakhir melalui ibu ke bayi, misalnya selama kehamilan atau persalinan dan menyusui. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis IMS pada remaja. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Nah, seperti yang kita lihat di samping pada gambar, nah itu salah satu contoh penyakit gonore. Ciri-ciri dari penyakit gonore ini seperti sensasi perih atau terbakar saat buang air kecil, keluarnya cairan abnormal seperti nanah dari alat kelamin, dan juga nyeri panggul. Kedua ada klamidia. Nah, klamidia ini sering tanpa gejala, dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Gejala klamidia pada pria dan wanita yaitu nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan yang tidak normal bisa berwarna kuning atau berbau, pendarahan di luar siklus haid atau setelah berhubungan seksual, dan nyeri pada perut bagian bawah. Nah, di samping ini ada gambar yaitu salah satu ciri-ciri penyakit klamidia. Yang ketiga ada sifilis atau raja singa, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan luka penderita, bisa di bagian area kelamin, anus atau mulut saat berhubungan intim. Ciri-ciri dari sifilis ini ada muncul luka kecil yang tidak terasa sakit di area kelamin, anus atau mulut. Luka ini sangat menular dan biasanya muncul 3 minggu setelah paparan. Dan juga ciri yang lain itu seperti ruam, kemerahan yang tidak gatal. Biasanya muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Biasa juga disertai demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Pada gambar di samping itu salah satu cirinya yaitu kemerahan muncul di area mulut. Yang keempat ada herpes genital, adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Nah, penyakit ini ditandai dengan munculnya luka lepuh atau lenting berisi cairan di area kelamin atau sekitar anus yang terasa perih, gatal, dan panas. Nah, salah satu ciri-cirinya itu ada pada gambar di samping yaitu munculnya luka lepuh. Selanjutnya penyakit HPV atau human papillomavirus. Nah, virus ini menyerang kulit dan selaput lendir. Terdapat lebih dari 100 jenis HPV, di mana beberapa di antaranya itu bisa memicu kutil kelamin. Sementara jenis lainnya berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks, kanker anus, dan kanker penis. Nah, ciri-ciri dari kutil kelamin itu seperti benjolan kecil atau kelompok benjolan di area genital yang menyerupai bentuk kembang kol atau jengger ayam. Sedangkan kanker serviks pada stadium lanjut dapat ditandai dengan pendarahan abnormal setelah berhubungan intim, nyeri panggul, atau keputihan berbau tidak sedap. Terakhir ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel darah putih. Gejala awal dari penyakit HIV ini ada demam dan menggigil, nyeri otot sendi dan sakit kepala, sakit tenggorokan dan sariawan, muncul ruam kulit kemerahan atau bintik kecil, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak atau selangkangan, dan juga kelelahan ekstrim. Adapun faktor-faktor yang meningkatkan resiko IMS yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Yang kedua, pergaulan yang tidak sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas seksual berisiko, berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, dan yang terakhir, kurangnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.
Selanjutnya, dampak IMS terhadap kesehatan reproduksi. Nah, dampak fisiknya itu yang pertama infeksi pada organ reproduksi, nyeri panggul kronis, gangguan kesuburan atau infertilitas, kemudian komplikasi pada kehamilan dan persalinan, dan yang terakhir meningkatkan risiko tertular HIV. Dan dampak psikisnya itu yang pertama ada gangguan psikologis seperti malu, cemas, dan stres. Dan yang kedua menurunnya kualitas hidup. IMS tidak boleh dianggap sebagai masalah kesehatan yang sepele ya teman-teman. Kemudian ada upaya promotif IMS. Nah, upaya promotif ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Yang pertama itu mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua mengikuti kegiatan edukasi kesehatan di sekolah maupun di komunitas masyarakat. Yang ketiga mengakses informasi dari sumber yang terpercaya dan berdasarkan bukti ilmiah. Dan yang terakhir berdiskusi dengan tenaga kesehatan mengenai kesehatan reproduksi dan pertanyaan seputar IMS. Dan ada upaya preventif IMS. Nah, itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya IMS sebelum infeksi terjadi. Yang pertama itu ada menjaga pergaulan yang sehat dan hindari tekanan teman sebaya. Yang kedua menghindari perilaku seksual yang berisiko. Yang ketiga tidak menggunakan narkoba dan tidak berbagi jarum suntik. Yang keempat menjaga kebersihan organ reproduksi secara rutin. Yang kelima melakukan pemeriksaan kesehatan apabila memiliki faktor resiko. Dan yang terakhir mendapatkan imunisasi vaksin HPV dan hepatitis B yang dianjurkan. Menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya teman-teman untuk melindungi organ reproduksi dari penyakit, mencegah IMS sejak dini, mempersiapkan kesehatan yang optimal hingga dewasa. Nah, ini adalah tanggung jawab setiap individu, bukan hanya tenaga kesehatan ya teman-teman. Jadi, untuk mencegah infeksi menular seksual, kita bisa terapkan perilaku hidup sehat, jaga pergaulan yang positif, tingkatkan pengetahuan reproduksi, dan jauhi perilaku yang beresiko. Ingat ya, generasi sehat dimulai dari pengetahuan dan perilaku yang sehat. Baik, itu saja sedikit materi edukasi dari saya mengenai infeksi menular seksual pada remaja. Saya harap teman-teman semua dapat memahami dengan baik. Ingat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.